Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para sanak famili Handetolan dimanapun berada dan juga para sahabat sekalian, tentu kita semuanya sering melakukan perjalanan safar ke berbagai tempat dan singgah di suatu tempat atau tepatnya di rest area yang aman dan juga nyaman. Dan ini kebetulan di pinggir tol yang ini tempatnya di atas sehingga aman sambil melihat mengobati penatnya pemandangan di tengah jalan. Para sanak famili, para saudaraku yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat atau ingat kepada rest area, merupakan suatu tempat yang memang disediakan untuk singgah, untuk berhenti sejenak, untuk melepas lelah, melepas penat. Nah, ketika kita ingat kepada rest area, maka gambaran yang mestinya kita tanamkan pada diri seorang muslim adalah kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun wa ladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun." Yang terjemahnya adalah, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah permainan dan senda gurau belaka, dan sesungguhnya atau sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak mau berpikir? Permainan adalah suatu hal yang melelahkan. Fisik kita untuk bermain-main tentu lelah. Hati kita mengobati kelelahan kadang bersenda gurau. Oleh karena itu, itulah menjadi sifat daripada dunia, yaitu melelahkan dan juga merupakan tempat senda gurau. Dan sifat yang kedua adalah waktu yang sebentar. Ketika kita singgah di rest area, tidak mungkin akan lama. Kita singgah di suatu tempat ketika dalam perjalanan safar, maka tidak mungkin akan berlama-lama, tidak betah akan berlama-lama. Dan begitulah ketika kita singgah di sebuah rest area, misalnya kita untuk membeli kembali perbekalan-perbekalan untuk melanjutkan perjalanan. Dan analogi yang sangat tepat barangkali sesuai hikmah atau tadabbur daripada ayat yang mulia ini, bahwa kita hanyalah singgah di dunia untuk mencari bekal menuju akhirat. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang bertakwa yang telah memikirkan keberadaan dunia, maka mereka akan sibuk dengan mencari bekal. Dan sebaik bekal tersebut adalah bekal ketakwaan. Dan takwa kita sudah mengetahui semuanya, yaitu mengikuti atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min wa lanahyiyannahu hayatan thayyibah." Yaitu barang siapa yang mengerjakan amal yang baik, amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dirinya beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik. Surat An-Nahl ayat 97. Kehidupan yang baik di dunia, terlebih lagi tentunya kehidupan yang baik di akhirat. Para sanak famili Handetolan dimanapun berada, yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sadar betul bahwa dunia itu adalah tempat bersenda gurau dan waktunya pun singkat, dan kita diberi peringatan, diperintahkan oleh Allah, maka barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan seorang mukmin, orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di mana? Tentunya kita berharap kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ketika kita sadar betul akan keberadaan dunia, maka
janganlah kita menjadi budak dunia. Janganlah kita di dunia ini diperbudak semata-mata sebagai hamba dunia. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamisoh. Artinya orang-orang yang ketika mendapatkan dunia dia senang, maka ketika dia tidak mendapatkannya maka dirinya marah. Itulah hakikat cerminan dari diantara manusia yang menjadi hamba dunia. Ketika kita sedang sempit rezekinya, maka kita pun marah. Ketika dilapangkan, kita pun merasa senang. Dan itulah yang merupakan cermin daripada apa yang digambarkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamis. Oleh karena itu, para sana family handetolan dimanapun berada, tidak semestinya kita menjadikan dunia yang hanya inna dunia mataul gurur. Dunia itu tipuan belaka. Tipuan apa? Fata morgana yang banyak menipu manusia. Oleh karena itu, janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia yang tidak lama, dan janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia yang di sana banyak sendaguro dari sisi fisik maupun sendaguro permainan dari sisi fisik maupun sendaguro dari sisi hati kita. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat. Kita memetik pelajaran bahwa analogi sederhana adalah ketika kita singgah di sebuah rest area. Itulah analogi yang sederhana, yang mudah kita mengerti, bahwa rest area hanya tempat singgah, tempat istirahat sejenak, kemudian bisa menambah bekal di rest area untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, untuk menggapai tujuan yang ingin tercapai, tujuan hakiki seorang hamba, yaitu menggapai kebahagiaan akhirat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk menjadi orang-orang atau hamba-hamba Allah yang tidak tertipu dengan dunia, dan kita semuanya dapat beramal soleh untuk menuju bekal kebahagiaan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.